Ketika sedang mandi, gadis itu mendadak ketakutan. Melalui kamera pengawas di ponselnya, dia melihat seorang pria berpakaian hitam mendekati kamar mandi. Dia pun buru-buru berlari ke pintu depan dan segera menguncinya. Saat dia hendak mengambil ponsel untuk menelepon polisi, tiba-tiba dia melihat pria itu sudah berdiri di luar jendela. Untungnya, pria itu tidak bisa melihat ke dalam dari luar. Pria itu lalu berbalik dan berjalan menuju halaman belakang. Gadis itu ketakutan karena dia lupa mengunci pintu belakangnya. Beruntung dia berhasil mengunci pintu itu tepat sebelum pria itu tiba. Dia lalu mengintip melalui kaca untuk mengamati situasi di dalam. Gadis itu menahan napasnya sambil bersembunyi di balik dinding. Tak lama kemudian dia menyadari pria itu sudah tidak ada. Tapi dia merasa belum tenang, gadis itu buru-buru menuju basement dan mengunci pintu terakhir. Melalui kamera pengawasnya, dia mendapati pria itu masih berada di sekitar rumah. Tanpa ragu, dia langsung menelepon polisi, tapi ponselnya menunjukkan tidak ada sinyal. Ternyata pria itu telah memutus jalur internet sebelumnya. Gadis itu cemas, tak tahu harus berbuat apa. Pria itu lalu berulang kali memukul pintu, berusaha untuk masuk. Gadis itu semakin gemetar. Tak lama, suasana di luar tiba-tiba menjadi sunyi. Gadis itu mengintip melalui celah pintu dan melihat seseorang datang. Ternyata kurir makanan yang sering dia pesan. Kurir itu sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gadis itu pergi ke balkon lantai 2 dan berteriak minta tolong. Namun, karena rumahnya yang besar dan jaraknya terlalu jauh, kurir itu tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Tiba-tiba, pria itu muncul dan menyerang kurir dari belakang. Gadis itu histeris. Harapan untuk selamat semakin tipis. Saat malam tiba, gadis itu memanfaatkan kegelapan untuk menyelinap keluar rumah. Dia masuk ke mobilnya, siap melarikan diri. Namun, saat menyalakan mesin, mobilnya tidak mau hidup. Dia keluar dan membuka kap mesin untuk memeriksa. Ternyata pria itu sudah merusak mobilnya dan saat itu juga, pria itu menatapnya seperti predator mengintai mangsa. Gadis itu panik berlari kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu depan. Melalui kaca, dia memohon agar pria itu melepaskannya. Tapi, pria itu diam membisu. Dia lalu mengeluarkan las, bersiap melelehkan kunci pintu dengan api. Gadis itu mengambil pisau dan bersiap menghabisi pria itu.